welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Atau sudah lelah dengan kuliah online, sekolah online? Sebenarnya para guru dan juga dosen juga lelah ya sama pengajaran online. Nah, biasanya dalam sehari kalian itu ada Zoom meeting atau pakai Google Meet atau pakai Skype, itu sehari berapa kali sih? Bisa sehari bisa sampai 3, 4, 5 kali mungkin. Wah, pastinya capek banget ya. Nah, kalau biasanya kita mengikuti Zoom session, misalnya sehari itu bisa sampai 3, 4, atau 5 kali, biasanya capek banget ya. Capek banget, meskipun cuma duduk di depan layar itu, tapi rasanya tuh kayak udah lelah sekali begitu ya, udah kayak lari keliling lapangan 10 kali gitu ya. Plus pusing juga gitu. Nah, kalau misalnya kalian mengalami hal-hal tersebut, itu kemungkinan kalian mengalami yang namanya Zoom fatigue. Nah, apakah kalian tahu istilah Zoom fatigue tersebut? Nah, untuk mengetahui apa sih sebenarnya Zoom fatigue itu, kita bahas bersama yuk. Nah teman-teman, mungkin kalian sudah setiap hari ya menggunakan entah itu Zoom, entah itu Google Meet, Skype, Microsoft Teams, atau platform media daring lainnya dalam sekolah atau kuliah kalian sehari-hari ya. Tapi mungkin beberapa dari kalian baru mendengar yang namanya Zoom fatigue ya. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu Zoom fatigue? Nah, kita bahas dulu yuk definisi dari Zoom fatigue berikut ini. Jadi Zoom fatigue itu apa? Zoom fatigue itu sebenarnya adalah the experience of feeling tired ya. Jadi Anda merasa lelah gitu ya, overwhelmed itu semacam seperti kewalahan begitu ya, sudah berlebihan begitu ya, sudah terlalu banyak. Lalu kemudian anxious ya, you feel anxious, cemas ya. Kemudian or generally drained ya, jadi Anda seperti merasa terkuras gitu ya, tenaganya terkuras, bahkan hanya duduk di depan laptop, di depan layar gitu ya, tapi merasa seperti sudah tenaganya itu habis terkuras begitu ya, by frequent online meetings ya, terkurasnya, lelahnya, kewalahannya dan juga cemasnya itu karena apa sebenarnya? Karena online meeting yang terlalu sering gitu ya. Jadi sehari bisa sampai 3 atau bahkan lebih, itu bagi saya pribadi itu sudah sangat banyak sekali begitu ya. Dan belakangan saya mulai mengurangi kelas saya, tetapi sebelumnya saya pernah sehari bisa sampai 4 atau 5 kelas dan semuanya diadakan di Zoom begitu ya. Nah, meskipun namanya Zoom fatigue, ini sebenarnya aplikasi yang digunakan tidak hanya Zoom ya, tetapi itu tadi media telekonferensi selain Zoom itu juga ikut di dalamnya ya, karena mereka termasuk platform penyedia jasa online meetings begitu ya. Tapi mungkin karena yang paling gencar digunakan selama kurang lebih setahun ini ya, setahun belakangan, lebih dari setahun bahkan ya, karena pandemi sudah lebih dari setahun, itu yang gencar digunakan itu Zoom begitu ya. Lalu kemudian namanya Zoom fatigue, tapi media lain itu juga termasuk. Nah, itu teman-teman definisi dari Zoom fatigue. Sekarang kita cari tahu yuk sebenarnya penyebab kita merasa lelah ketika mengikuti Zoom meeting yang banyak sekali dalam sehari itu apa sih? Yuk simak penjelasannya. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita mengalami Zoom fatigue?
Nah, Miss Novi punya beberapa penyebab ya, berdasarkan hasil observasi Miss Novi yang juga mengajar secara online begitu ya. Kira-kira ada 4 ini yang kadang-kadang membuat Miss Novi mengalami Zoom fatigue ya. Yang pertama, seperti Zoom atau platform telekonferensi lainnya, they tend to force us to focus more ya. Jadi secara alamiah atau tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita berkomunikasi melalui Zoom gitu ya atau melalui media telekonferensi lainnya, mereka itu memaksa kita dan otak kita begitu ya, mata dan lain sebagainya itu untuk lebih fokus begitu ya. Anda tahu sendiri, mungkin Anda juga sering mengalami adanya gangguan sinyal atau suara yang kurang jelas begitu ya, dan segala bentuk distraksi lainnya yang kemudian memaksa kita untuk lebih fokus begitu ya, lebih fokus, kadang harus mendekatkan telinga begitu ya agar kita bisa menangkap informasi semaksimal mungkin yang disampaikan oleh pembicara begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih fokus, otak kita bekerja dengan lebih keras begitu ya. Akhirnya kita mengalami Zoom fatigue atau kelelahan begitu ya. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua, ini sering saya alami juga, the silence. Okay? The silence can make speakers feel like they're talking into the void. Ya, jadi ini kadang dilematis ya. Kadang kalau misal semua peserta menyalakan mikrofon itu nanti banyak noise gitu ya, atau banyak suara bising begitu. Tapi kalau di mute semuanya begitu ya, atau bahkan kameranya di turn off kan semuanya, kemudian saya hanya berbicara sendiri, ya, it seems like I talk to the void ya, saya seperti bicara pada ruang kosong gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya tanya, apakah ada pertanyaan gitu ya, kemudian saya tidak mendapat jawaban apapun begitu ya. Oh my god, itu memicu perasaan yang membuat saya merasa sebenarnya saya ini didengarkan tidak ya, sebenarnya ini pesertanya ada tidak ya, dan seterusnya. Jadi menimbulkan perasaan-perasaan cemas gitu ya. Yang ketiga, you might be anxious about how you look ya. Dan poin ketiga ini ada kaitannya juga dengan poin keempat, our own face stares back at us ya. Jadi kalau misalnya kita bicara in person kita ketemu orang di kelas konvensional, di ruang kelas gitu, saya tinggal ngomong begitu ya. Saya tidak tahu saya ini seperti apa, ngomongnya sudah betul atau tidak gitu ya. Body language-nya sudah betul atau tidak, itu tidak ngefek gitu ya. But then in online Zoom meeting gitu ya, di meeting melalui platform Zoom, Anda tahu sendiri ya, kalau kita nge-Zoom kita bisa melihat refleksi dari diri kita gitu ya. Kita juga bisa melihat refleksi dari peserta Zoom lainnya begitu ya, dan itu membuat untuk beberapa orang yang mungkin tidak biasa berada di depan kamera itu menjadi cemas juga gitu ya. Tiba-tiba misalnya diminta untuk bicara itu jadi cemas gitu ya, nervousnya itu berlebihan begitu ya, kadang seperti itu. Kemudian kita bisa melihat cerminan diri kita sendiri ya, kemudian kita selalu berusaha untuk tampilnya itu menjadi kita selalu mikir gitu ya, ketika mau ngomong, ketika mau melakukan sesuatu gitu ya, semuanya itu terefleksi di kamera yang berada di depan kita. Nah, itu menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyaman, perasaan cemas yang kemudian membuat
diri kita, otak kita khususnya, mata kita, bagian-bagian tubuh semuanya ini bekerja dengan ekstra lebih keras tanpa kita sadari ya, dan akhirnya menimbulkan yang namanya Zoom fatigue. Nah, kira-kira Zoom fatigue ini gejala-gejalanya seperti apa sih? Nah, kita simak penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, nah sekarang kita bahas yuk sebenarnya gejala-gejala kita sudah mengalami Zoom fatigue itu seperti apa. Nah, yang pertama kita merasa overheating or feeling sweaty ya. Overheating itu tidak harus kemudian suhu tubuh kita 38 atau 39 atau 40, tidak harus seperti itu ya, tetapi kita merasa sudah seperti panas gitu ya, kepala kita sudah seperti panas gitu, kemudian tangan kita mungkin berkeringat gitu ya, berkeringat yang sudah berlebihan gitu ya. Nah, itu salah satu tanda atau gejala bahwa kita sudah mengalami yang namanya Zoom fatigue ya. Tanda yang kedua itu kadang kita merasa anxiety ya, merasakan cemas gitu ya, anxiety of turning on your camera ya. Mungkin ada beberapa guru atau dosen yang meminta Anda begitu untuk menyalakan kamera. Nah, sebenarnya ini juga tidak salah teman-teman ya, karena mungkin Anda belum merasakan ya, tapi kalau Anda merasakan ketika Anda ngomong sendiri dengan semua kamera lain dimatikan, itu terkadang itu menimbulkan gangguan psikologis loh ya. Jadi sebenarnya ketika guru atau dosen kalian meminta kalian menyalakan kamera itu tidak salah juga ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengalami gangguan sinyal dan lain sebagainya, tidak ada salahnya ya kalian menyalakan kamera kalian begitu ya. Dan yang ketiga itu cirinya kalian mulai mengalami regular headaches ya, atau migraines ya. Jadi sakit kepala atau migrain itu terus-terusan gitu ya. Jadi misalnya hari ini sakit kepala, kemudian minum obat sudah sembuh, besoknya nge-zoom lagi, setelah itu sakit kepala lagi. Nah, ini mulai mengarah ke tanda-tanda bahwa kita sudah mengalami yang namanya Zoom fatigue. Dan yang terakhir dari Miss Novi untuk gejalanya yaitu adalah feeling more tired at the end of your working day than usual ya. Jadi kita pergi sekolah atau kita pergi kuliah ke kampus atau saya kerja di kantor begitu ya, dengan misalnya saya WFH dan seharian di depan laptop, itu kadang capeknya itu lebih capek WFH sehari ngajar 4 atau 5 kali dan Zoom session semua, atau misalnya kadang saya tidak melakukan Zoom session secara langsung tapi saya harus membuat video misalnya ya, video tentang materi untuk mahasiswa saya dan saya harus merekam di depan laptop saya. Nah, itu juga ternyata menguras energi gitu ya. Jadi kadang waktu malam itu rasanya pegel-pegel semua kayak itu tadi ya, habis lari keliling lapangan 10 kali, padahal ya hanya di rumah ya, mobilitasnya hanya di rumah saja. And I just sit down, di depan laptop saya gitu ya, dan ternyata bisa sangat lelah sekali. Nah, itu merupakan tanda-tanda bahwa kita sudah mengalami namanya Zoom fatigue ya. Mulai sekarang dicek ya, apakah kalian sudah mengalami tanda-tanda ini. Oke teman-teman, nah yang terakhir sekarang saatnya Miss Novi ingin kasih kalian beberapa tips ya untuk mengurangi kelelahan atau supaya kita tidak mengalami yang namanya Zoom fatigue ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, please avoid being a multitasking person ya. Mungkin multitasking itu menjadi salah satu kualitas yang positif ya, ketika seseorang bisa multitasking, bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu, itu merupakan suatu kelebihan begitu ya. Tetapi untuk kasus Zoom meeting, please don't do that ya.
tolong tidak perlu Anda menjadi seseorang yang multitasking, karena itu tadi ya, Zoom meeting saja itu sudah membuat kita harus berkonsentrasi lebih ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang lain, kita terdistraksi begitu ya, atau terganggu, nah itu kita jadi nggak bisa fokus sama semuanya ya. Zoom meetingnya yang nggak fokus, pekerjaan lainnya juga tidak hasilnya tidak maksimal begitu ya. Jadi fokus ke salah satu saja. Kalau pas Zoom meeting ya Zoom meeting saja begitu ya. Selanjutnya built-in breaks ya. Jadi yang namanya itu tadi ya, kita diminta untuk lebih fokus. Nah, kita juga sometimes itu kita butuh istirahat gitu ya. Nah, ada beberapa tips yang saya baca di internet tuh, ada yang misalnya menyarankan 20-20 ya. Jadi 20 menit nge-zoom, misalnya 20 detik breaks gitu ya. Breaksnya entah dengan berdiri dulu gitu ya. Jadi setelah duduk 20 menit di depan laptop gitu ya. Kemudian setelah 20 menit coba berdiri dulu 20 detik gitu ya. Stretching, atau misalnya just looking at the window gitu ya. Kita melihat jendela atau melihat pemandangan di sekitar kita gitu ya. Jadi supaya otak dan tubuh kita ini rileks gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa memasang alarm tertentu ya, setiap 20 menit coba take a break ya, at least 20 second gitu ya. Atau misalnya konsultasikan ke guru atau dosen Anda, misalnya Miss sudah 20 menit, bisakah kami minta istirahat misalnya 5 menit dan seterusnya gitu ya. Jadi built-in breaks, jangan 1 jam pertemuan tuh full 1 jam begitu ya, tapi dibuat ada beberapa jeda seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, try to say no. Nah, kalau kalian terbiasa orang yang nggak enakan gitu ya, tidak bisa berkata tidak, mulai sekarang cobalah untuk berkata tidak. Tidak pada apa? Tidak to video calls that aren't valuable ya. Jadi kalau misal ayo video call kelompok arisan gitu ya, atau ayo video call alumni gitu ya, yang isinya hanya gosip, curhat dan lain sebagainya, just say no to that ya. Jadi kalau memang tidak bermanfaat, just say no. Oke? Maaf saya ada tugas, atau maaf saya ada kelas dan lain sebagainya. Oke? Tetap say no tapi dengan cara yang baik tentunya ya. Dan yang terakhir, turn off your camera when you don't need it ya. Tapi tentunya Anda harus tahu konteksnya ya. Misalnya kalau Anda ikut webinar begitu ya, pesertanya mungkin 100 gitu ya, atau 200 orang gitu, dan pembicaranya tidak mungkin fokus ke satu-satu. Nah, untuk situasi yang demikian mungkin Anda bisa mematikan kamera ya. Tapi kalau misalnya di kelas yang mahasiswa atau siswanya hanya terbatas gitu ya, kurang dari 50 orang, mungkin tidak ada salahnya sesekali waktu Anda menyalakan kamera ya, untuk menemani guru atau dosen Anda berbicara di sana, seperti itu ya. Atau misalnya ketika guru Anda sedang presentasi gitu ya, mungkin guru Anda tidak bisa melihat semuanya. Nah, itu Anda boleh mematikan kamera. Tetapi misalnya guru Anda sedang tidak berbagi layar, tidak share screen begitu ya, mungkin ada baiknya ketika Anda menyalakan kamera gitu ya. Jadi guru Anda atau dosen Anda tidak merasa kesepian sendirian gitu ya. Oke. Nah, itu tadi sedikit tips dari Miss Novi. Semoga bermanfaat ya. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit tips dari Miss Novi tentang how to combat Zoom fatigue ya. Pokoknya kita sudah lebih dari setahun ini ya menggunakan Zoom atau menggunakan platform media telekonferensi lainnya untuk melakukan baik itu pembelajaran maupun pembelajaran secara daring atau online ya. Nah, pokoknya jaga kesehatan kalian gitu ya, mulai sekarang pinter-pinter atur waktu supaya tidak mengalami yang namanya Zoom fatigue. Oke?
Baik, itu tadi sedikit video dari Miss Novi, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Baik, sekian dulu dari Miss Novi. Terima kasih sudah menonton. Stay safe, stay healthy, and see you on the next video.